Kemudian kita masuk ke, aset yang dibangun sendiri atau self constructed asset. Jadi, biasanya perusahaan ya ada juga kan dia bangun sendiri asetnya, kemudian dia menentukan biaya mesin, itu berdasarkan aset tetap lainnya yang penentuan biayanya itu kadang-kadang suka menjadi permasalahan juga tanpa adanya harga pembelian atau harga kontrak gitu ya. Kemudian perusahaan dia harus alokasikan nih biayanya dan bebannya untuk dia hitung berapa sih biaya perolehan aset yang dia bangun sendiri gitu ya. Jadi berapa bahan bakunya dan tenaga kerja langsung yang digunakan, dalam konstruksi itu. Jadi perusahaan, dalam hal ini dia juga bisa melacak berapa biaya-biaya yang mereka keluarkan gitu kan ya. Nah, tapi biaya penetapan tidak langsung dari manufaktur itu dia, sering menimbulkan masalah. Kalau kayak cuma menentukan biaya bahan baku berapa itu kan nggak akan jadi masalah. Jadi biaya tidak langsung ini kayak misalnya termasuk listrik, overhead itu kayak apa, asuransinya, pajak propertinya gitu ya. Nah, kemudian ada penyusutan aset tetapnya juga. Nah, bagaimana biar supaya ini bisa ditangani gitu kan ya. Jadi perusahaan ini overhead ini can be handled in two ways dia bilang. Jadi bisa di-handle dengan 2 cara. Pertama, tidak boleh menetapkan overhead tetap ke biaya perolehan aset yang dibangun. Ya, jadi, biasanya kan argumen, biaya overhead tuh umumnya biasanya bersifat tetap jumlahnya. Jadi biayanya itu tidak meningkat sebagai akibat dari pembangunan pabrik kan. Ya, jadi ini mengasumsikan bahwa setiap perusahaan itu punya biaya yang sama, terlepas dari apakah dia bangun aset atau enggak. Nah, jadi pembebanan sebagian biaya overhead ini ke peralatan itu akan mengurangi beban, yang sekarang dan sehingga dia melebihkan ke laba periode berjalan, ya. Oke. Kemudian, yang kedua adalah menetapkan seluruh dari overhead ke proses konstruksi. Nah, jadi portion kan. Nah, pendekatan biaya penuh nih disebut juga dengan pendekatan biaya penuh itu adalah ini yang dianggap tepat, jika misalnya biaya yang terkait dengan semua produk aset yang dibuat gitu. Nah, jadi perusahaan menetapkan seluruh dari overhead itu pada proses konstruksi juga ya, jadi kayak misalnya mereka produksi normal gitu. Nah, jadi, mmm, kalau misalnya nggak dialokasikan ya biasa jadi biaya awalnya jadinya rendah itu kan, biaya untuk asetnya itu. Akhirnya nanti alokasi masa depannya jadi nggak benar atau nggak akurat gitu kan ya. Nah, jadi harus tetapkan yang namanya pengalokasian, pada overhead-nya ke biaya perolehan asetnya, ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah, biaya bunga selama konstruksi. Jadi maksudnya ada situasi di mana, mmm, ada beberapa pendekatan ya untuk mencetak bunga yang dikenakan dalam pembiayaan pembangunan aset tetap. Nah, ini adalah situasi di mana ini kan ada, eee, nih capitalize all cost of fund. Jadi, ada 3 situasi nih teman-teman ya. Pertama, itu adalah tidak mengkapitalisasi biaya bunga selama konstruksi, no capitalize gitu kan. Pendekatan ini biasanya bunga itu dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi, oke. Nah jadi, ya beranggapan juga beberapa pihak bahwa kalau perusahaan dia menggunakan pembiayaan ekuitas dan bukan utang gitu ya, maka perusahaan dia tidak dikenakan biaya ini. Jadi argumen dalam pendekatan ini adalah penggunaan uang tunai atau apapun sumbernya itu punya bunga implisit yang tidak boleh diabaikan gitu. Kemudian yang kedua adalah memasukkan dalam konstruksi dengan semua biaya atas yang digunakan, baik itu dia di-identify atau enggak, itu kan selama yang kedua. Nah, ini dinyatakan bahwa biaya konstruksi itu harus mencakup apa aja nih, ada pembiayaannya, tunainya, utangnya gitu kan. Nah, pendukung pendekatan itu mengatakan bahwa semua biaya yang diperlukan untuk menjadikan aset itu siap digunakan itu termasuk bunga, itu bagian dari biaya perolehan aset. Ya, jadi bunga yang aktual maupun diperhitungkan merupakan, biaya kayak misalnya tenaga kerja dan bahan baku juga. Tapi ada, kritik juga yang menyatakan bahwa, ini ya, biaya modal ekuitas yang diperhitungkan itu kadang-kadang suka subjektif gitu.
Kemudian berikutnya adalah kapitalisasi, itu hanya biaya bunga yang terjadi selama konstruksi. Ya, jadi ini sama dengan yang kedua sih sebenarnya, bahwa bunga itu termasuk biaya tenaga kerja dan juga bahan baku. Ya. Oke, jadi ini adalah gambaran bahwa bagaimana perusahaan dapat menambahkan biaya bunganya. Kalau misalnya ada gitu ya, dia tambahkan ke biaya perolehan aset dalam 3 pendekatan kapitalisasi ini, teman-teman. Jadi pertama dia mengkapitalisasi bunga aktual gitu kan. Kemudian tapi dalam hal ini IFRS sih lebih menyarankan atau standarnya lebih menyarankan kepada pendekatan yang ketiga. Jadi dia mengkapitalisasi semua biaya aktual. Nge-capitalize all cost ya. Nah, jadi ini mengikuti konsep bahwa biaya historis dari perolehan aset itu mencakup semua biaya kan, termasuk bunga gitu. Untuk dia mempersiapkan agar aset ini bisa digunakan. Nah, kenapa? Karena kalau dinilai bahwa aset itu kan dia tidak menghasilkan pendapatan ya. Kalau misalnya selama konstruksi kan dia nggak menghasilkan pendapatan. Nah, jadi otomatis perusahaan itu harus menunda dulu nih untuk bisa mengkapitalize biaya bunganya. Kalau udah selesai, baru aset itu siap digunakan, kan, dan perusahaan bisa memperoleh pendapatan. Nah, jadi di titik ini perusahaan itu harus melaporkan bunganya sebagai beban dan dikaitkan dengan pendapatan gitu, ya. Ini ya. Kemudian apa yang menjadi pendekatannya berarti ada 3 nih yang akan dikapitalisasi itu aset yang kualifikasian, kemudian periode kapitalisasi, kemudian jumlah yang dikapitalisasi. Aset kualifikasian apa? Nah, agar bisa dipenuhi gitu ya syarat kapitalisasi bunga, jadi aset harus membutuhkan waktu yang lama itu ya untuk menjadikannya siap digunakan. Jadi perusahaan mengkapitalisasi biaya bunga dimulai dengan pengeluaran pertama terkait dengan asetnya. Jadi itu harus berlanjut nih sampai dia siap digunakan. Ya. Jadi aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya bunga itu adalah aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Ya, jadi kayak pembangunan pabrik atau mesin. Gitu. Nah, aset yang dimaksud untuk dijual, disewakan atau dibangun itu diproduksi sebagai nih katanya discrete project, jadi kayak sebagai proyek itu kayak misalnya ada pembangunan kapal gitu kan ya atau real estate gitu. Nah, oke, kemudian apa nih contoh aset yang tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga? Itu misalnya aset yang sedang digunakan, ya, atau aset yang sedang digunakan, atau mungkin dia siap digunakan itu tidak dikategorikan. Kemudian kedua, aset yang tidak digunakan perusahaan untuk aktivitas produktifnya dia gitu, ya, dan yang tidak menjalani aktivitas untuk menjadikan aset itu digunakan, ya. Kayak misalnya ada tanah yang dia masih belum dikembangkan gitu kan ya, nah itu tidak termasuk. Kapan kapitalisasi periode ini mulai? Jadi periode kapitalisasi ini periode di mana perusahaan itu dia harus mengkapitalisasi bunga, teman-teman. Nah, kapan? Jadi ada 3 kondisi. Pertama adalah pengeluaran untuk aset itu telah mulai dilakukan. Kemudian kedua, aktivitas yang diperlukan untuk menjadikan aset tetapnya itu siap digunakan dan dijual langsung. Dijual itu sedang berlangsung gitu. Kemudian biaya bunganya sedang dikenakan. Nah, itu adalah periode kapitalisasinya. Nah, kapan dia berakhir gitu kan? Ketika sudah digunakan, ready digunakan. Jadi kapitalisasi bunga itu dia terus berlangsung ya selama ada periode ini, ada kegiatan ini. Nah, berakhirnya ya ketika aset itu secara substansial dia udah selesai, kemudian dia siap digunakan. Tuh. Sekarang kita lihat amount. Nah, ini ada contoh nanti ya. Jadi sekarang kita lihat adalah amount of kapitalisasi atau jumlah yang dikapitalisasi. Nah, jumlah bunga yang dikapitalisasi ini tuh jumlah yang terbatas, yang terendah ya. Jadi biaya bunga yang terjadi selama periode atau bunga yang dapat dihindari juga. Jadi bunga yang dapat dihindari itu kayak affordable interest, teman-teman.
Jadi jumlah biaya bunga selama periode yang secara teoritis sudah bisa dihindari oleh perusahaan jika perusahaan itu tidak membuat pengeluaran untuk asetnya. Jadi kalau misalnya biaya aktual bunganya itu 90.000, kemudian bunga yang dihindari 80.000, maka perusahaan itu mengkapitalisasi hanya yang 80.000, ya kan? Kalau misalnya biaya aktualnya 80.000 nih, bunga yang dapat dihindari 90.000, maka perusahaan tetap harus mengkapitalisasi itu hanya 80.000, kan? Oke. Nah, jadi harus ditentukan dulu nih potensi bunga yang mungkin bisa dikapitalisasi selama periode akuntansi ya, dengan cara nanti mungkin mengalihkan dengan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya berapa gitu ya.